5 pelajar hanyut saat air sungai Bioa Macea di Kabupaten Lebong, Bengkulu meluap. 3 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. Residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap setelah kepergok warga saat membawa kabur motor di area kos. Meninggalkan Madinah menuju Mekah menjadi awal rangkaian ibadah haji jemaah haji Indonesia dimulai. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bengkulu, saudara. 5 pelajar hanyut saat air sungai Bioa Macea di Kabupaten Lebong, Bengkulu meluap. 3 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. Kepanikan terjadi di sungai Bioa Macea saat rombongan pelajar yang bermain di tepi sungai tiba-tiba dihantam air bah usai hujan deras. Peristiwa bermula ketika 8 pelajar berada di lokasi, 5 diantaranya sempat mandi di tepian sungai. Namun arus deras datang mendadak dan membuat situasi tak terkendali. Salah satu pelajar sempat terjebak di antara bebatuan dan tidak dapat menyelamatkan diri. 2 pelajar selamat sementara 3 lainnya terseret arus dan ditemukan meninggal dunia. Warga diimbau tidak beraktivitas di sungai saat hujan deras karena risiko air bah yang datang tiba-tiba. Ada 8 orang anak SMA sedang bermain-main jalan-jalan ke air terjun. Ya, ada musibah terjadi, tiba-tiba arusnya kencang. Dan alhamdulillah dari 8, 5-nya selamat, 3 hanyut dan meninggal dunia. Ya, kami dari Polres Lebong, saya khususnya Kapolres Lebong, turut berduka cita sedalam-dalamnya pada pihak korban yang selamat maupun yang meninggal dunia. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Saudara, anak perempuan 12 tahun di Palembang diduga menjadi korban ruda paksa pria yang mengaku sebagai driver ojek online. Korban mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi. Anak perempuan 12 tahun di Palembang diduga menjadi korban dugaan ruda paksa pria tak dikenal yang mengaku sebagai driver ojek online. Korban mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Peristiwa terjadi saat korban pamit keluar rumah bersama temannya untuk menonton pertunjukan tarian. Namun dalam perjalanan, korban dan temannya dihampiri seorang pria mengendarai sepeda motor mengenakan atribut ojek online. Pelaku diduga menawarkan tumpangan, uang, serta minuman pada korban dan temannya. Meski menolak, pelaku memaksa korban untuk ikut bersamanya. Sementara teman korban yang ketakutan pulang ke rumah. Korban ditemukan dalam kondisi berjalan seorang diri dan mengaku menjadi korban ruda paksa. Keluarga lalu melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang. Polsek Gandus bersama Satreskrim Polrestabes Palembang kini masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari barang bukti serta mengidentifikasi pelaku. Kami dari tim Reskrim Polsek Gandus dan juga kolaborasi dengan tim Reskrim Polrestabes Palembang sedang melakukan penyelidikan dan juga olah TKP. Saat ini korban sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kami saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap korban. Seperti itu ya, kasus ini masih diselidiki. Tentunya kami dari Polsek Gandus dan juga Polrestabes Palembang akan bekerja keras untuk mengungkap siapa pelakunya. Residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap Polsek Ilir Barat 1 Palembang setelah kepergok warga saat membawa kabur motor di area kos. Doni Saputra, 25 tahun, warga Rantau Alai Ogan Ilir, ditangkap Polsek Ilir Barat 1 Palembang setelah gagal mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos, Lorok Bakjo, Palembang. Aksi tersangka terbongkar saat korban terbangun karena teriakan warga dan mendapati motornya telah dipindahkan sekitar 20 meter. Warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap tersangka sebelum diserahkan ke polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka merupakan residivis curanmor yang kerap beraksi di Palembang, Ogan Ilir hingga Lampung.
Tersangka diduga datang menggunakan mobil travel dan membawa obeng sebagai alat kejahatan. Tersangka mengaku beraksi untuk kebutuhan hidup dan judi online. Sudah mendorong kendaraan dan rusak kunci, ternyata motor tidak hidup dan didorongnya korban melapor ke piket reskrim dan pelaku berhasil kita tangkap. Sempat diambil masa juga pelaku ini? Ya, karena waktu penangkapan itu petugas dibantu oleh masyarakat. BAP kita dia tidak memakai narkoba, tetapi dia pemain slot. Jadi uangnya habis saja untuk slot. Saudara, sebanyak 125.000 benih lobster yang diduga akan diselundupkan ke Singapura melalui perairan Jambi digagalkan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Pangkalan TNI AL Palembang menggagalkan upaya penyelundupan 125.000 benih lobster dalam 25 kotak styrofoam dari kapal cepat di perairan Kuala Mendahara, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Aksi ini terungkap setelah Satgas Raja Wali Lanal Palembang menerima informasi adanya penyelundupan, lalu melakukan penyekatan dan mendeteksi kapal mencurigakan. Kejar-kejaran terjadi sebelum pelaku melarikan diri ke hutan bakau dan berhasil kabur. Benih lobster jenis pasir tersebut ditaksir senilai 18 miliar rupiah dan diduga akan diselundupkan ke Singapura. Seluruh barang bukti rencananya dilepas liarkan kembali ke perairan Lampung. Tadi sudah saya bilang untuk pelaku itu ada 2 orang berhasil melarikan diri. Karena lari ke hutan-hutan bakau ini pada malam hari resikonya tinggi sekali kalau kita kejar. Belum kita ketemu buaya muara dan segala macam. Untuk jenisnya tadi saya sudah berkoordinasi dengan PSDKP. Untuk jenis baby lobsternya ini jenis pasir. Tadi kita cek jenisnya baru jenis pasir. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan belum ada pemecatan terhadap oknum petugas Dishub yang diduga terlibat razia ilegal. Keputusan masih menunggu laporan resmi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Palembang. Video dugaan razia ilegal oknum petugas Dishub Palembang di kawasan Kertapati sempat viral di media sosial. Pemerintah Kota Palembang telah memeriksa 19 ASN terkait kasus tersebut. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan belum ada keputusan pemecatan dan masih menunggu laporan resmi Inspektorat. Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Pemkot memastikan sanksi akan dijatuhkan sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim disiplin, mulai dari hukuman administratif hingga pemecatan jika terbukti bersalah. Kalau memang terbukti hasil BAP, terus rekomendasi dari penjatuhan hukuman disiplin yang dipasang ke saya, pasti kalau benar terlibat, oke, kita pecat. Terus yang lainnya masih bersifat administratif, sanksi ringan, sedang dan berat itu juga kita lakukan. Sejauh ini masih menunggu laporan? Saya tunggu dulu laporan secara tertulis maupun lisan dari Ibu Inspektur. Usai jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Informasi dari Jambi, Saudara, Kementerian Kesehatan menurunkan tim untuk menginvestigasi meninggalnya dokter magang di RSUD Daud Arif. Tim investigasi Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan di RSUD Kiai Haji Daud Arif, Tanjung Jabung Barat, Jambi, selama sekitar 7 jam terkait meninggalnya Dr. Mita, seorang dokter magang yang diduga meninggal karena sistem kerja dan pengabaian kondisi kesehatan. Usai pemeriksaan, tim Kemenkes belum memberikan keterangan dan akan mengumumkan hasil setelah seluruh proses investigasi selesai. Pihak RSUD Kiai Haji Daud Arif menyebut pemeriksaan mencakup administrasi, manajemen rumah sakit, serta keterangan rekan sejawat Dr. Mita. Hasil penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada Kemenkes. Investigasi juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, IKFK Unsri, dan ID Jambi. Saat sakit, Dr. Mita sempat dirawat di RSUD Daud Arif dan RSUD Raden Matahir Jambi, sebelum dirujuk ke RSUD Muhammad Hussein Palembang. Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya sudah kita sampaikan, nanti tunggu hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk
rilis yang sebenarnya seperti apa. Karena kami menyampaikan masing-masing, saya dokter ini, kemudian perawat itu kan akan kita kompilasikan dulu. Apa hasilnya tentu belum bisa dari pandangan saya saja, harus ada hasil akhir. Sementara itu, saudara, keluarga Dr. Mita Aprilia mengenang keinginan almarhumah untuk menggantikan peran ayahnya yang tengah sakit dan ingin mengabdi di kampung halaman setelah menyelesaikan program dokter intensifnya. Kesedihan masih menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia yang meninggal dunia saat menjalani program dokter intensif di RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jambu Barat, Jambi. Keluarga mengenang Mita sebagai sosok disiplin, cerdas, dan bertanggung jawab. Sejak lama, ia memiliki mimpi sederhana untuk menggantikan peran sang ayah yang tengah sakit serta membantu keluarga. Putri dari Hadriatul Azmi dan Okta Yusri itu menjalani intensif sejak Agustus 2025. Di tengah padatnya tugas, Mita kerap mengeluhkan kelelahan, namun tetap menjalankan kewajiban dengan penuh dedikasi. Dia rencana dia pulang dari istri ini, katanya ayahnya nggak boleh lagi kerja karena ayahnya sering sakit-sakitan. Dia yang akan menggantikan ayahnya dan dia juga berjanji akan mengkuliahkan adiknya. Itu harapan dia. Usai program intensif, ia berencana kembali ke Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan untuk bekerja, mengikuti seleksi ASN, dan membantu keluarga termasuk membiayai pendidikan adiknya di Palembang. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Saudara, minibus milik warga Palembang yang sempat hilang dan viral di media sosial ditemukan polisi di kebun sawit di Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Kendaraan telah diamankan sementara pelaku masih dalam pengejaran. Minibus milik Iskandar yang dilaporkan hilang dari garasi rumahnya di Palembang ditemukan di kebun sawit di Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Pencurian terjadi pada 27 April 2026 di Jalan Tanjung Bubuk, Ilir Barat 1, Palembang. Kendaraan yang terparkir di rumah diduga dicuri dua pelaku dan sempat rekam CCTV hingga viral di media sosial. Kapolsek Ilir Barat 1 bilang setelah penyelidikan, polisi bersama Polres Pali menemukan mobil di Dusun Sungai Langan, Pali, di kebun sawit milik warga. Pemilik lahan dimintai keterangan sebagai saksi, sementara polisi masih memburu dua pelaku pencurian tersebut. Berhasil mengamankan kendaraan di desa Dusun Sungai Langan, Kecamatan Penukal Adab, Pali, di kebun sawit milik Saudara Agen Pri. Jadi Pak Agen Pri ini kita bawa ke Palembang karena kita lakukan penyelidikan karena beliau menerima titipan dari pelaku yang mana Bapak ini tidak tahu bahwa barang itu hasil kejahatan. Untuk status Agen Pri ini Bang, apa sekarang? Sementara masih kita lakukan pemeriksaan apakah keterlibatannya dalam curanmor ini atau dia hanya menerima titipan. Jadi ada berapa tersangka yang dikejar sekarang, Bang? Dua. Ya. Itu perannya apa, Bang? Dua-duanya selaku pemetik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Polsek Ilir Barat 1 yang telah banyak membantu kami sehingga mobil kami dapat kembali. Yang kedua kepada Polres Pali yang ikut membantu untuk mengamankan mobil kami yang sudah berada di situ di daerah Pali. Itu aja, Bang. Itu kabarnya mobil ini sudah 3 generasi kita pegang. Itu gimana harap apa perasaannya sekarang? Ya, alhamdulillah senang, Bang. Karena dari 3 generasi itu di kami yang paling lama udah 15 tahun, jalan 16 tahun sekarang. Saudara, salah satu gudang minyak goreng di Bengkulu digerebek Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Bengkulu atas dugaan produksi minyak goreng oplosan. Penggerebekan dilakukan setelah gudang diduga menjadi tempat pengolahan minyak goreng ilegal yang dikemas ulang menggunakan merek minyak kita. Dari lokasi, polisi menyita 310 dus
atau sekitar 108.500 kemasan minyak goreng siap edar. Temuan ini menunjukkan produksi dalam skala besar yang diduga telah berlangsung cukup lama. Kasubdit Indaksi Ditreskrim Suspolda Bengkulu menyebut selain dugaan pemalsuan izin, pelaku juga mengurangi takaran isi kemasan hingga tidak mencapai 1 liter. Sebanyak 15 saksi telah diperiksa dan 1 kepala produksi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan distribusi minyak goreng tersebut. Jenis minyak goreng sawit, ya kan, yang direpacking dengan dasar pembelian dari minyak goreng curah yang dia kemas menggunakan label minyak kita, kemudian ditempel juga ada tempelannya untuk SNI dan izin edar dari Badan POM menggunakan perusahaan PT Cikal. CP apa PT itu? PT Cikal. Nah, dengan Badan POM yang kami cek, itu Badan POM ini punya ada beberapa perusahaan yang lain. Kemudian ada label halal di situ juga, tempelan yang patut diduga itu juga ilegal. Kami jeda sejenak dan saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Robiansyah. Dari informasi haji, saudara, keberangkatan gelombang pertama jemaah calon haji embarkasi Palembang berakhir dengan diberangkatkannya kloter 10. Hasil evaluasi, sejumlah jemaah terpaksa batal dan menunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan. Data dari Sisko Hadkes hasil pemeriksaan kesehatan akhir dari kloter 1 hingga kloter 10 mencatat 7 jemaah dinyatakan batal berangkat pada musim haji tahun ini di embarkasi Palembang. Selain itu 2 jemaah lainnya ditunda keberangkatannya dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara di Tanah Suci dilaporkan 3 jemaah embarkasi Palembang tengah dirawat di Rumah Sakit Madinah. Hingga keberangkatan kloter 10. 4.423 jemaah asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sebagian besar jemaah berada di Madinah, dan 3 kloter diantaranya telah mulai bergerak ke Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Tahun ini aspek kesehatan jemaah menjadi prioritas, dengan penguatan penilaian istitoah baik di tanah air maupun di Tanah Suci. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko kesehatan jemaah termasuk menurunkan angka kematian. Jadi 3 orang itu yang pertama kondisinya dehidrasi, yang pertama, yang kedua masalah ada di iskemik ya, jantung, dan yang ketiga terkait dengan penyakit kronis yang diderita ya, penyakit kencing manis. 7 dari kloter 1 sampai dengan kloter saat ini 7 orang yang batal. Ya, betul sekali, ada yang hamil 1 orang dan ada yang sakit gagal ginjal kronik ya, stadium akhir, dan ada juga yang penurunan motorik ya, jadi tidak bisa melakukan aktivitas mandiri. Dari kloter 1 sampai 10 itu 4.423 jemaah. Semuanya sudah berada di Madinah, bahkan ada 3 kloter itu sudah berada di Mekah, satu kloter masih proses ke Mekah sekarang. Di kloter 10 ini alhamdulillah seluruhnya berjalan, tidak ada yang berhalangan. Saudara, Sela Kamsia menjadi jemaah calon haji termuda di embarkasi Palembang dengan usia 14 tahun. Keberangkatannya ke Tanah Suci membawa doa dan harapan sang ibu yang tengah berjuang melawan sakit. Siswa SMP Negeri 1 Lempuing Jaya Ogan Komering Ilir itu berangkat ke Tanah Suci bersama ayahnya, Walidi Wargino 63 tahun yang tergabung dalam kloter 10 embarkasi Palembang. Seharusnya Walidi menunaikan ibadah haji tahun ini bersama istrinya, namun sang istri dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatan akibat gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah rutin selama 3 tahun terakhir. Dia memang sudah cuci darah selama 3 tahun, ibunya itu.
Nah, ketika dinyatakan tidak doa itu, anak ini juga dengar. Akhirnya dua-duanya nangis kuat-kuat. Ya misteris ya nangisnya. Sehingga dalam keluarga itu memutuskan. Ya, saya tanya kan dari kementerian itu bagaimana solusinya bisa dilimpahkan. Sela Kamsiah mengaku ia sedih karena ibunda tidak dapat berangkat ke Tanah Suci. Namun sekaligus bersyukur mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima di usia muda. Persiapan keberangkatannya pun terbilang singkat, hanya sekitar 4 hari. Perasaannya itu campur aduk ya, sedih juga gitu kan. Kok kenapa nggak bisa gitu kan? Sebenarnya kan masih kuat, tapi kan tergantung prosedurnya itu kan tidak boleh ya. Semoga cepat sembuh, kayak dulu lagi lah ya. Terus hidup lebih lama. Sela merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dan menjadi satu-satunya yang masih berstatus pelajar. Keberangkatannya juga menjadi inspirasi bagi keluarga, terutama kakaknya, untuk segera mendaftar haji. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah menjadi awal rangkaian ibadah haji oleh jemaah haji Indonesia di Tanah Suci dimulai. Jemaah mempersiapkan segala hal mulai dari barang perlengkapan, fisik, dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jemaah haji gelombang pertama diberangkatkan secara bertahap dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah. Meninggalkan Madinah, jemaah haji akan memulai rangkaian ibadah haji dengan mengambil mikot di Bir Ali. Berbagai persiapan dilakukan, bukan hanya barang bawaan, tetapi juga fisik dan spiritual yang terus dikuatkan. Memastikan segala barang dan keperluan tidak ada yang tertinggal. Inilah yang dilakukan jemaah haji Indonesia jelang waktu keberangkatan dari Madinah ke Mekah. 8 jam sebelum jadwal perjalanan, jemaah sibuk merapikan segala barang bawaan. Koper-koper harus sudah siap di depan kamar. Sementara kesiapan diri dilakukan dengan mandi sunnah dan berpakaian ihram. Bergegas meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah, jemaah haji terus mematangkan diri untuk memulai rangkaian ibadah haji. Untuk terkait dengan barang, maka baik bagasi, koper bagasi maupun koper cabin ini sudah siap dari tadi malam bahkan. Karena memang perintahnya arahannya mulai dari tadi pagi sudah harus siap. Nah, di samping itu para jemaah sudah diarahkan, dianjurkan sudah melakukan mandi sunnah ya ihram, karena memang nanti akan kita melaksanakan mengambil mikot di Bir Ali. Ini baru permulaan awal ibadah. Jadi kita sebagai jamaah haji harus harus mawas diri dan harus bisa untuk membaca fisik kita sendiri. Intinya adalah jangan ngoyo dan bahwa ingat haji itu adalah Arafah. Jadi Musdalifah, Mina dan Arafah itu adalah puncak haji dan di situ dibutuhkan kesiapan fisik yang amat sangat. Nah, makanya saya benar-benar menyiapkan untuk puncak ibadah haji seperti itu, gitu sih. Menurut jemaah, yang tak kalah penting selain persiapan barang dan fisik dalam menjalani ibadah haji adalah persiapan pemahaman spiritual yang terus dimatangkan. Meskipun kita di tanah air sudah melaksanakan manasik, tapi kita lakukan juga pemantapan manasik agar seluruh jamaah rombongan kita ini merasa mantap dari hatinya, kemudian juga secara pelaksanaan ritual ini sesuai dengan fikih haji itu sendiri. Jemaah haji gelombang 1 secara bertahap digerakkan ke Mekah sejak 30 April 2026. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah singgah sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh atau mikot. Jemaah kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melakukan umroh wajib sebagai awal rangkaian ibadah haji yang dijalani. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi.
Sementara itu, Saudara, Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca panas ekstrim di Mekah. Suhu di wilayah ini diperkirakan bisa lebih dari 43 derajat Celcius. Kemenhaj terus mengimbau jemaah untuk mengatur waktu keberangkatan ke Masjidil Haram dengan baik. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri beraktivitas di luar ruang jika siang hari. Petugas haji juga menegaskan pentingnya jemaah segera melapor kepada petugas apabila mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Petugas juga memberikan imbauan agar jemaah tidak mengalami gejala heat stroke atau sakit akibat cuaca panas. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak minum, terutama menggunakan oralitnya. Oralitnya dimasukkan ke dalam air dan diminum sedikit-sedikit tapi sering. Dan jangan sampai menunggu haus baru minum. Dan untuk mengatasi kalau kulit kering, terutama kulit kering dan pecah-pecah, menggunakan pelembabnya sesering mungkin, cukup tipis-tipis saja tapi sering. Saudara, layanan terhadap jemaah haji khususnya lansia dan penyandang disabilitas jadi prioritas petugas haji selama di Tanah Suci. Pelayanan intensif dan pengecekan rutin kesehatan terus diberikan hingga ke kamar hotel jemaah. Jemaah haji lansia dan disabilitas terus dalam pantauan khusus petugas haji di Tanah Suci. Tiap hari, petugas haji rutin melakukan visitasi ke kamar jemaah guna memastikan kondisi kesehatan jemaah. Dalam kunjungannya, petugas melakukan pengecekan dan perawatan menyeluruh sesuai kebutuhan jemaah. Mulai dari mengganti pakaian, menyuapi makan, hingga memberikan pijat ringan untuk mengurangi kelelahan. Layanan diberikan demi memastikan jemaah tetap nyaman dan merasa tenang dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Semua tim yang sudah dilatih oleh Kementerian Haji insya Allah siap selalu melayani jamaah lansia, dan harapannya untuk keluarga jamaah lansia yang hari ini berada di Indonesia insya Allah tetap kita akan layani dengan maksimal tamu-tamu Allah walaupun sudah lansia yang hari ini hadir di kota Mekah ataupun Madinah. Layanan ini diberikan selaras dengan tagline haji tahun ini, yakni ramah perempuan, lansia, dan disabilitas. Itu teman-teman alhamdulillah memahami fungsi tugasnya, dan kita buat tim yang solid, dan kita bagi tim yang memang menjadi PIC terhadap setiap hotel yang ada, dan alhamdulillah itu dapat kita atasi dan kita tangani sampai saat ini. Tiap layanan diberikan dengan pendekatan yang humanis, sehingga jemaah tak ragu dan sungkan untuk meminta pertolongan. Saudara, upaya maksimal akan terus dilakukan oleh petugas haji Indonesia dalam melayani jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Harapannya agar seluruh jemaah Indonesia ini dapat menjalani ibadah secara nyaman, lancar, dan akan menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Jihan Novita, Madinah, Arab Saudi, Kompas TV. Saudara, Badan Pusat Statistik melakukan survei kepuasan layanan haji Indonesia terhadap jemaah haji di Tanah Suci. Survei dilakukan ke lebih dari 14.000 jemaah untuk mengukur tingkat kepuasan jemaah terhadap penyelenggaraan haji 2026. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi, Media Center Haji 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, penyelenggaraan Haji 2026 diawasi khusus oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang melakukan survei secara langsung terkait dengan kepuasan layanan haji Indonesia. Lebih dari 14.000 jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci ditanyakan atau diberikan kuesioner oleh Badan Pusat Statistik dalam survei tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkap, kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Tim Surveyor Haji BPS, Bapak Nur Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikhlas, boleh dijelaskan bagaimana metode survei yang dilakukan BPS terkait dengan penyelenggaraan Haji 2026 ini? Ya, yang kita gunakan dalam survei kepuasan layanan haji Indonesia ini, kita menggunakan metode survei ya. Jadi bukan sensus, artinya kita mengambil sampling gitu dari seluruh embarkasi yang ada di Indonesia, dari seluruh jamaah 200 ribuan lebih, kita mengambil sampling sebanyak 14 ribuan untuk kita tanya kepuasannya dari
si jamaah terhadap pelayanan haji tahun ini. Jadi kita menggunakan sampling. Dan ini metodenya seperti apa saja? Apakah memang hanya survei mengisi kuesioner atau seperti apa lagi? Baik, untuk tahun ini selain daripada kita menggunakan atau membagi kuesioner ke jamaah ya untuk mereka isi tentang kepuasannya, kita juga melakukan metode lagi atau inovasi dengan in-depth interview. In-depth interview itu artinya kita mencacah kepada jamaah haji secara proposif lebih mendalam. Artinya apa yang mereka rasakan, kita gali, berbicara layaknya sebagai teman. Jadi ada interview yang kita juga lakukan untuk memperkuat dari hasil kuesioner yang kita bagikan kepada jemaah. Selain itu juga kita dari tim BPS juga melakukan observasi. Jadi observasi itu kita betul-betul memang melihat, ya misalnya kita ambil sampling di hotel mana, kemudian kita lihat akomodasinya seperti apa, kamarnya seperti apa, apakah sudah selesai prosedur, kemudian di bandara juga kita observasi. Jadi dari sejak awal kedatangan sampai pada tahap di Madinah ataupun nanti di Armusna ataupun nanti di Mekah gitu ya, kita melakukan observasi. Dan juga kita menggunakan digital nih, digitalisasi. Jadi bukan hanya kuesioner, jadi jamaah juga bisa menggunakan handphone untuk mengisi survei kepuasan haji ini. Gitu Mbak. Baik, Pak, ini targetnya siapa saja dan bagaimana pemilihan dari sampling yang jadi sasaran dari survei ini? Ya, kalau targetnya tentu seluruh jamaah haji Indonesia ya. Tapi dalam metode sampling kita menggunakan multi-stage sampling, artinya kita membagi sampling itu ke seluruh embarkasi yang ada. Sehingga keterwakilannya tercapai dari setiap embarkasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita lihat dari karakteristik demografi jamaah. Jadi misalnya jenis kelaminnya, kemudian usianya, kemudian juga jamaah yang lansia berapa dan seterusnya, supaya setiap unsur dari jamaah itu ada keterwakilannya. Lebih kurang seperti itu yang kita lakukan. Cakupan dalam survei ini apa saja Pak yang ditanyakan oleh Baik. BPS? Jadi kita menanyakan berbagai hal yang terkait dengan pelayanan terhadap jamaah. Contohnya yang kita potret adalah bagaimana proses kedatangan dari bandara, transportasinya, mobilisasinya seperti apa. Lalu ketika dia sampai di hotel, kita juga akan tanyakan bagaimana kenyamanan dari kamarnya gitu ya. Kemudian apakah airnya putus atau dan seterusnya. Kemudian konsumsi juga kita tanyakan. Bahkan saat mereka di dalam negeri juga kita tanyakan. Jadi bagaimana saat pelayanan di asrama haji di sana, proses membawa mereka ke embarkasi dan seterusnya. Lalu nanti yang di Armusna juga kita tanyakan. Jadi tahun ini kita coba menangkap per proses. Ya, jadi setiap proses kita bagikan kuesioner seperti apa responnya. Nanti saat Armusna kita bagikan lagi kuesioner seperti apa responnya. Pasca nanti di Mekah juga kita bagikan lagi kuesioner seperti apa responnya. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih Pak Nur Baik, Ikhlas atas sama-sama. informasinya. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saudara, hasil survei dari Badan Pusat Statistik ini nantinya akan menjadi indikator keberhasilan dan kepuasan terhadap penyelenggaraan haji 2026 yang tentunya akan menjadi acuan untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, saudara Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kepanikan terjadi di Sungai Biawa, Macia saat rombongan pelajar yang bermain di tepi sungai tiba-tiba dihantam air bah usai hujan deras. Peristiwa bermula ketika 8 pelajar berada di lokasi, 5 diantaranya sempat mandi di tepian sungai. Namun arus deras datang mendadak dan membuat situasi tak terkendali. Salah satu pelajar sempat terjebak di antara bebatuan dan tidak dapat menyelamatkan diri. 2 pelajar selamat sementara 3 lainnya terseret arus dan ditemukan meninggal dunia. Warga diimbau tidak beraktivitas di sungai saat hujan deras karena risiko air bah yang datang tiba-tiba. Ada 8 orang anak SMA sedang bermain-main jalan-jalan ke air terjun. Ya, ada musibah terjadi, tiba-tiba arusnya kencang. Dan alhamdulillah dari 8,
5-nya selamat, 3 hanyut dan meninggal dunia. Kami dari Polres Lebong, saya khususnya Kapolres Lebong, turut berduka cita sedalam-dalamnya pada yang korban yang selamat maupun yang meninggal dunia. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Doni Saputra, 25 tahun, warga rantau Alai Ogan Ilir, ditangkap Polsek Ilir Barat 1 Palembang setelah gagal mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos, Lorok Bakjo, Palembang. Aksi tersangka terbongkar saat korban terbangun karena teriakan warga dan mendapati motornya telah dipindahkan sekitar 20 meter. Warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap tersangka sebelum diserahkan ke polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka merupakan residivis curanmor yang kerap beraksi di Palembang, Ogan Ilir hingga Lampung. Tersangka diduga datang menggunakan mobil travel dan membawa obeng sebagai alat kejahatan. Tersangka mengaku beraksi untuk kebutuhan hidup dan judi online. Sudah mendorong kendaraan dan rusak kunci, ternyata motor tidak hidup dan didorongnya korban melapor ke piket reskrim dan pelaku berhasil kita tangkap. Sempat diambil masa juga pelaku? Ya, karena waktu penangkapan itu petugas dibantu oleh masyarakat. BAP kita dia tidak memakai narkoba, tetapi dia pemain slot. Jadi uangnya habis saja untuk slot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jemaah haji gelombang pertama diberangkatkan secara bertahap dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah. Meninggalkan Madinah, jemaah haji akan memulai rangkaian ibadah haji dengan mengambil mikot di Bir Ali. Berbagai persiapan dilakukan, bukan hanya barang bawaan, tetapi juga fisik dan spiritual yang terus dikuatkan. Memastikan segala barang dan keperluan tidak ada yang tertinggal. Inilah yang dilakukan jemaah haji Indonesia jelang waktu keberangkatan dari Madinah ke Mekah. 8 jam sebelum jadwal perjalanan, jemaah sibuk merapikan segala barang bawaan. Koper-koper harus sudah siap di depan kamar. Sementara kesiapan diri dilakukan dengan mandi sunnah dan berpakaian ihram. Bergegas meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah, jemaah haji terus mematangkan diri untuk memulai rangkaian ibadah haji. Untuk terkait dengan barang, maka baik bagasi, koper bagasi maupun koper cabin ini sudah siap dari tadi malam bahkan. Karena memang perintahnya arahannya mulai dari tadi pagi sudah harus siap. Nah, di samping itu para jemaah sudah diarahkan, dianjurkan sudah melakukan mandi sunnah ya ihram, karena memang nanti akan kita melaksanakan mengambil mikot di Bir Ali. Ini baru permulaan awal ibadah. Jadi kita sebagai jamaah haji harus mawas diri dan harus bisa untuk membaca visi kita sendiri. Intinya adalah jangan ngoyo dan bahwa ingat haji itu adalah Arafah. Jadi Musdalifah, Mina dan Arafah itu adalah puncak haji dan di situ dibutuhkan kesiapan fisik yang amat sangat. Nah, makanya saya benar-benar menyiapkan untuk puncak ibadah haji seperti itu, gitu sih. Menurut jemaah, yang tak kalah penting selain persiapan barang dan fisik dalam menjalani ibadah haji adalah persiapan pemahaman spiritual yang terus dimatangkan. Meskipun kita di tanah air sudah melaksanakan manasik, tapi kita lakukan juga pemantapan manasik agar seluruh jamaah rombongan kita ini merasa mantap dari hatinya, kemudian juga secara pelaksanaan ritual ini sesuai dengan fikih haji itu sendiri. Jemaah haji gelombang 1 secara bertahap digerakkan ke Mekah sejak 30 April 2026. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah singgah sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh atau mikot. Jemaah kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melakukan umroh wajib sebagai awal rangkaian ibadah haji yang dijalani. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi.
Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Robiansa pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.